Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Tuhan memberkati kita, ada kasih karunia, kemurahan dan anugerah Tuhan yang terus menyertai kita. Karena itu tetaplah kuat, tetaplah setia sampai akhir kehidupan kita. Kita akan kembali belajar hari ini, melihat firman Tuhan yang kita dengar tentang biji sesawi dan ragi. Kerajaan Allah diumpamakan seperti biji sesawi dan dilanjutkan dengan seperti ragi. Kita sama-sama tahu bahwa ragi adalah sesuatu benda yang kecil, bahkan ketika diadukan ke adonan, dia sama sekali tidak kelihatan, tetapi dia berdampak sampai adonan itu bisa mengembang sedemikian rupa menjadi besar. Mari kita lihat kembali ayatnya. Matius 13 ayat 31-35. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Daniel menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal-hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Dan sudah kita lihat, kerajaan Allah adalah hal-hal yang tersembunyi, dan Tuhan mau menyingkapkannya kepada kita tentang kerajaan surga lewat perumpamaan-perumpamaan. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Tentu hanya kita yang tahu diri kita dan Tuhan, tetapi hanya Roh Tuhan yang tahu dirinya. Karena itu Allah menyatakan dirinya lewat rohnya kepada kita, kemurahan dan anugerahnya. Untuk apa? Untuk kita bisa memahaminya. Karena itu kita melihat ada prinsip yang sederhana yang saya ingin ajak kita belajar dari firman Tuhan ini, bahwa baik biji sesawi maupun ragi adalah sesuatu yang sederhana, kecil, tetapi dia berdampak besar. Kita sudah belajar kemarin bagaimana biji sesawi itu cuma sebesar pentol, bukan korek api, tetapi seperti pentol jarum gitu ya, kecil sekali. Demikian juga dengan ragi. Karena itu, apa yang bisa kita pelajari dari perumpamaan ini? Bahwa kerajaan Allah bicara tentang kesetiaan, bicara tentang sesuatu yang kecil, sederhana, tetapi ketika kita lakukan kebenaran, kita hidup berada di dalam kebenaran, baik itu rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, kita mulai dengan yang kecil. Alkitab berkata, prinsip kerajaan Allah itu adalah kita setia dengan perkara-perkara yang kecil. Maka baru Tuhan akan mempercayakan hal yang besar. Jadi hal yang besar itu pasti terjadi ketika kita mulai setia dengan yang kecil, tetapi di dalam prinsip kerajaan Allah, yaitu di dalam kebenaran. Karena kerajaan Allah itu bicara tentang apa? Kebenaran, sukacita, damai. Dan Bapak Ibu, ketika Yesus mengatakan perumpamaan ini, dia sedang mengajak kita bahwa kerajaan surga itu sebenarnya punya power, punya dampak yang besar sekali ketika kita melakukannya. Hal-hal yang sederhana, yang kecil itu dengan kebenaran. Sehingga kita melihat bahwa sesuatu yang kecil dan sederhana nggak boleh dipandang enteng. Disinilah persoalan banyak orang Kristen. Karena itu kita bisa mulai hal-hal yang sederhana, yang kecil, mungkin dengan mengucapkan selamat pagi, selamat siang, I love you kepada keluarga kita. Ini hal-hal sederhana yang akan berdampak besar. Ya, saya mendengar kesaksian kemarin dari sahabat saya, Pak Esron dan Ibu Sorah, ketika mereka merayakan happy anniversary-nya. Ketika dalam rumah tangga mereka begitu banyak masalah muncul sampai terjadi konflik-konflik yang membuat rumah tangga suasana menjadi tidak indah. Dan mereka berdua adalah sama-sama hamba Tuhan, tentu sama-sama pendeta. Nggak usah cerita tentang pengetahuan tentang kebenaran. Mereka pelayanan sejak di dalam usia ketika mereka masih mahasiswa dan mereka menikah. Tapi pernikahan itu tidak berjalan seperti yang diharapkan. Menarik sekali, dia berkata bahwa bahasanya dirubah. Tadinya bahasa tuntutan mungkin, bahasa nasihat firman, diganti dengan
bahasa nonverbal dengan belajar memeluk istrinya. Dan istrinya bersaksi bahwa ketika dia mengalami bahasa-bahasa kasih yang seperti itu, hal-hal yang sederhana, mungkin mengucapkan kata, aku sayang sama kamu, mengusap kepalanya, memeluk. Saudara, istrinya bersaksi bahwa dia seperti bagikan gunung es yang besar, meleleh, cair dengan hal-hal sederhana seperti itu. Karena itu, kita jangan pernah berpikir, Bapak Ibu, bahwa kita seringkali pikiran kita begitu besar-besar, bahkan sampai omong kita besar-besar, cita-cita kita begitu besar-besar. Tetapi kita yang sederhana, yang kecil, kita nggak pernah benar. Karena itu kita punya mimpi-mimpi yang besar tidak bisa terwujud. Karena kerajaan Allah itu bicara tentang biji sesawi, bicara tentang seperti ragi yang tidak kelihatan, ragi yang sedikit, tapi dia bisa mengembangkan adonan yang besar. Karena itu saya mau katakan bahwa ayo kita mulai dari hal-hal yang sederhana di rumah tangga kita. Ketika suami mungkin mau menolong, meringankan pekerjaan istri di rumah, maka pekerjaan istri di rumah akan jadi lebih ringan. Sebaliknya istri dapat menggunakan uang dengan seperlunya, mengatur uang dengan benar. Itu meringankan beban suami, tidak menuntut. Demikian juga anak-anak belajar saling menerima. Nah, ini perkara-perkara kecil yang membuat kerajaan surga, kebenaran, sukacita dan damai di dalam kehidupan rumah tangga kita akan berdampak besar tentunya, sehingga kita bisa menikmati suasana surga di tengah-tengah rumah tangga kita. Karena di mana hari ini banyak rumah tangga tidak lagi bisa menikmati suasana damai dan sukacita. Jadi sesuatu yang kecil mampu mengubah hal-hal di sekitar kita. Kalau ada sesama kita mungkin yang sakit, sedang susah, kita mungkin hanya bisa mengunjungi, mendoakan, gak ada masalah. Kita bisa menolong dengan mungkin hanya membeli pepaya, pisang. Nah, hal-hal sederhana ini seperti biji sesawi yang kecil di antara tumbuh-tumbuhan yang lain. Tetapi kalau dia sudah besar, waduh Bapak Ibu, burung-burung bisa bersarang di situ. Sama dengan adonan tepung yang cukup 3 sukat namun dengan sedikit ragi, adonan itu menjadi mengembang, mampu menjadi kamir, mengembangkan sehingga adonan menjadi lebih banyak, lebih besar. Dan keduanya ini digunakan oleh Yesus, perumpamaan tentang kerajaan surga. Jadi sesuatu yang besar selalu harus dimulai dengan yang kecil, dimulai. Makanya orang, saudara-saudara, kita lihat Yesus setia sebagai seorang anak di rumah bapaknya. Jadi kita lihat semua kegerakan-kegerakan besar perlu ditekuni. Makanya saya belajar membuat saat teduh ini, Bapak Ibu juga saya belajar. Walaupun tidak mudah, tapi saya belajar konsisten, saya belajar tekun. Itu yang saya lakukan sampai hari ini. Pelayanan yang saya tekuni ya mungkin lambat, tapi nggak apa-apa. Karena kerajaan Allah prinsipnya adalah tekun, setia dengan perkara yang kecil, setia dengan harta orang lain, sehingga sesuatu yang besar Tuhan bisa percayakan kepada kita. Karena kalau kita sudah nggak benar dengan perkara yang kecil, kita nggak akan pernah bisa benar dengan perkara yang besar. Karena itu biarlah kerajaan Allah dinyatakan lewat kehidupan kita masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan marilah kita belajar tekun, setia di dalam kebenaran firman Tuhan. Shalom.